Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara sehingga kita pada malam hari ini kembali merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka sama-sama kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan kita sama-sama menghadiri majelis taklim karena ada hadis Nabi mengatakan majelis taklim itu salah satu kebun daripada kebun-kebun surga. Ujar Nabi, kita mariatum dilihat jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun surga, maka datang kalian itu singgah. Wakila lalu sahabat bertanya, mariatum jannah, apa kebun surga itu ya Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, kebun surga adalah majalisul ilmu wa dzikr al-maqal. Majelis apa? Kebun surga itu adalah majelis ilmu dan majelis dzikir. Itu adalah kebun daripada kebun surga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat tawaif Quran ma'takifah di masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita itu tentang kajian kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang ilmu fikih. Pembahasan masih lagi tentang
tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun sholat yang 13. Qala ta'ala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita ulang sedikit lagi. Kalau seorang ingin membaca zikir sebagai ganti membaca 7 ayat karena tidak bisa membaca ayat, apakah sunat baginya membaca ta'awudz atau tidak? Pertanyaan. Jawabnya bahwa yang dikuatkan oleh Syekh Asnawi di dalam kitabnya Muhimmat tidak disunatkan membacanya. Itu ya pendapat Syekh Asnawi. Artinya apabila kita membaca zikir karena gantinya daripada 7 ayat yang kita ada apa? Fatihah cuma 7 ayat. Lalu apabila kita ada apa yang 7 ayat itu Fatihah tadi. Lalu diganti dengan 7 ayat yang lain yang kita hafal. Apa misalnya? Itu yang dibaca. Dan ternyata ada hafal 2. Lalu kita ganti dengan zikir. Jangan zikir doa. Tadinya zikir itu artinya bukan Al-Quran, bukan ayat Quran. Nah, apakah memakai ta'awudz? Tadinya membaca auzubillah atau ada? Nah, itu dia pendapat Syekh Asnawi di dalam kitabnya Muhimmat tidak sunat membaca ta'awudz tadi karena itu zikir jauh dari sini. Pendapat inilah yang dizahirkan oleh Syekh Syarbaini di dalam kitab Mughni, yang katanya membaca ta'awudz itu karena membaca Al-Quran, sedang zikir yang dibaca bukan termasuk Al-Quran. Itu sendiri alasannya. Nah, sedang yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah dan Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayah, maka sunat baginya membacanya. Udah sendiri tetap sunat membaca ta'awudz walaupun itu zikir. Alasannya kenapa? Karena zikir itu sebagai ganti Al-Quran. Zikir itu tadi gantian Al-Quran. Udah sendiri alasannya. Karena itu hukumnya berlaku seperti hukum membaca Al-Quran juga. Oleh sendiri tadi kenapa sunat membaca ta'awudz. Ditinggalkan membaca ta'awudz dengan dimulai membaca Fatihah sekalipun karena lupa. Ditinggalkan membaca ta'awudz dengan dimulai membaca Fatihah sekalipun karena lupa. Artinya kalau sudah dibaca Fatihahnya, kalian pun ta'awudz selesai. Disunatkan bagi yang membaca Fatihah di dalam sholat atau di luar sholat mengucapkan amin yang mengiringi akhir Fatihah. Sunat membaca amin tadi, ya kan? Walaupun di luar sholat kita membaca Fatihah, tetap sunat membaca amin di akhir Fatihah. Amin itu sunat membaca. Artinya kalau di dalam sholat saja maksudnya itu ada, di luar sholat pun tetap apabila kita membaca Fatihah diakhiri dengan amin, karena itu doa. Fatihah juga mengandung doa. Dan sunat membacanya dengan menyaringkan, tidak bertasydid huruf mim,
tidak bertasydid huruf mim. Dan panjang pada huruf hamzah, yaitu bacaan yang terlebih fasih. Amin. Jangan membacanya amin. Maka tasydid yang salah. Salah. Biasa anak tadinya asal ucap saja ya. Tak perlu salah. Tasydid mimnya salah. Jadi yang betul amin. Jangan dari amin. Salah. Hamzahnya dipanjangkan, kemudian jangan mimnya jangan ditasydidkan. Yaitu bacaan yang terlebih fasih. Dan lagi yang masyhur, dan boleh juga dengan pendek. Ya, boleh juga dengan pendek. Amin. Ya, pendek ya. Panjang besar, pendek bisa ya. Misalnya panjang, panjang. Amin. Ya. Mana pendeknya bang? Amin. Ya. Pendek kan. Makna amin kalau dibaca dengan ringan huruf mim dan panjang huruf hamzah atau pendek dapat diartikan perkenankan wahai Tuhan kami. Artinya perkenankan wahai Tuhan kami. Amin tadi. Apabila mimnya itu jangan disambungkan, jangan amin. Artinya perkenankan wahai Tuhan kami. Dan kalau dibaca dengan tasydid dengan panjang atau pendek hamzah dapat diartikan qasidina ilaika wa anta aqramu min takhayyubin qasidan. Artinya kami qasatkan kepadamu dan engkau terlebih mulia dari orang yang kau sia-siakan. Itu bacaan apabila mimnya tadi ditasydidkan ya, dengan panjang atau pendek hamzah. Nah, jadi bila mimnya tadi bertasydid artinya belum berakhir. Artinya ada sama dengan yang tadi ya, yang tadi perkataan kata wahai Tuhan kami. Nah, kalau kita bacanya amin, ya tadi pada tasydid ya, lalu apanya? Kami qasatkan kepadamu dan engkau terlebih mulia dari orang yang kau sia-siakan. Artinya balik lagi. Tiada batal sholat kalau membaca sesuatu yang mengandung arti doa. Tetapi kalau tidak mengandung arti doa, maka sholatnya batal. Dan demikian juga sunat mengucapkan amin sesudah membaca akhir pengganti Fatihah jika mengandung arti doa. Jadi disunatkan juga membaca amin ya kan? Sesudah membaca akhir pengganti Fatihah jika mengandung arti doa. Ini misalnya orang kada hafal membaca Fatihah, lalu diganti dengan ayat yang lain. Nah, jadi ayat itu apabila mengandung arti doa, maka sunat juga membaca amin. Ujungnya jangan diakhiri dengan amin. Padahal Fatihah dibaca tapi mengandung doa, jangan ada arti doa. Namun kalau ada apa? Kalau ada mengandung doa, maka tidak ada mengandung arti doa, ada usaha membaca amin, jangan. Karena itu kalau ada mengandung arti doa, maksud amin itu kan perkenankanlah wahai Tuhan kami. Nah, itu artinya doa. Kalau lain doa, perkenankan. Ada nyambung ya, ada nyambung artinya.
depan dan nihayah. Dan sunat bagi makmum dan lainnya menyaringkan suara ketika menyebut amin pada sholat yang bacaannya nyaring. Jadi sunat bagi makmum dan yang lainnya menyaringkan suara ketika menyebut amin ya pada sholat yang bacaan nyaring juga ya. Dan perlahan pada bacaan yang perlahan. Jadi apabila bacaannya nyaring juga aminnya. Dan apabila bacaannya perlahan juga aminnya tadi ya. Ada situasinya juga ya, apabila nyaring bacaan nyaring juga aminnya. Apabila perlahan juga. Dan jika ditambahi dengan kata Rabbul Alamin atau yang seumpama itu sesudah menyebut amin niscaya lebih baik. Niscaya lebih baik. Demikianlah yang tercantum dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Ya, orang apa? Jadi amin jadi amin ya Rabbal Alamin. Jangan pertama hampir suara bertambah dari plus amin ya Rabbal Alamin. Jangan ada dapat boleh aja ya, lebih baik sedikit cuma jarang terdapat. Macam-macam tuh aku pulang pilih ya. Ada macam-macam orang ya. Aku pulang gue juga tambah-tambah pulang ya. Tidak dianggap luput membaca amin dengan membaca Rabbil firli sesudah selesai membaca Fatihah. Tetapi yang seperti itu hanya sunat karena diterangkan di dalam hadis hasan. Biasanya tadi habis Fatihah kita boleh ya. Amin. Ada luput biasanya. Ya. Biasa luput ada yang kalau dibeli luar biasa. Amin. Ya, itu jadi ada luput. Karena ada hadisnya, karena ada hadis diterangkan di dalam hadis hasan. Artinya boleh membaca Rabbil firli tadi ya. Dan dianggap luput membaca amin dengan diam yang lama. Dan dianggap luput membaca amin dengan diam yang lama. Dan dengan memulai membaca surat atau dengan rukuk. Awas antaranya jangan waladdallin. Awas ya kan. Kalau ada aminnya, itu sudah. Ya kan? Atau membaca ayat yang lain itu ya. Kalau ada aminnya, bismillah sudah cukup lah ya. Atau yang rukuk ya kan. Dan sunat diam sebentar antara akhir Fatihah dan amin. Dan sunat diam sebentar antara akhir Fatihah dan amin agar berbeda dengan Al-Quran. Artinya jangan langsung amin ya. Waladdallin amin. Jangan ya. Bertahan setempat di sini. Karena itulah Al-Quran ya kan. Ini yang aja kata-kata istilah perkataan ya dan bahkan ini. Jangan nyambung langsung ya. Pelan-pelan sedikit. Makanya kalau dibeli ada yang mereka apa-apanya boleh beli. Amin.
Demikian lagi sunat yang sebentar antara membaca amin dan membaca surah. Berdiam sebentar ya, jangan langsung nyambung. Ya, amin, bismillah. Bertahan sebentar dulu ya, ambil nafas dulu ya, hanya baca surat yang lain. Disunatkan bagi makmum dalam sholat yang bacaannya nyaring membarengi aminnya dengan amin imamnya. Ya, disunatkan bagi makmum dalam sholat yang bacaannya nyaring membarengi aminnya dengan amin imamnya. Ini sunat baik-baik, ya kan? Sunat baik-baik. Aminnya tadi. Udah imam A, dan amin dia jangan. Tahu ini tadi ya, karena kalau di belakang, amin memang apa? Menjadi imam. Dan dahulu di belakang imam apa? Imam baru lagi amin. Yang sudah di belakang menyambat ya, menyambut. Nah, jadi kita jawab. Ada orang imam dahulu ada di belakang, itu jalannya ya. Di belakang, baik-baik. Ini kadang, ya boleh kan ya. Jauh-jauh sudah amin. Belum tentu amin sudah. Nah, itu akan ya. Jadi sunat membaca amin itu tadi baik-baik. Nah, itu aja ya. Pekerjaan dalam sholat yang sunat baik-baik imam yaitu amin itu tadi. Nah, ya. Kalau yang lain, ya yang namanya kita berimam-imaman, ya sembahyang berjamaah itu habiskan gawean imam dahulu. Nah, makmum di belakang, ya mana batasnya? Batasannya habis tuh kayak apa? Akbar, ya Allah Akbar, ada di belakang. Jangan terdahulu makmum, ya, apalagi baik-baik. Jangan terdahulu, ya, jangan terdahulu makmum gerakan atau bacaan daripada imam. Kalau tak baik-baik, karenanya ya itu pada sholat berjamaah, karena sholat bareng, jawab. Sholat baik-baik. Yang namanya berimam-imaman, makmum itu sesudah selesai imam hanya makmum. Jangan berdiri, jangan saja bangkit dari sujud, jangan bangkit dari anak berdiri pulang qiyam. Nah, didiamkan dulu imam sampai berdiri, jangan di belakang berdiri juga, jangan baik imam bergerak, sedikit bergerak dari belakang. Lalu duduknya itu sembahyang baik-baik, bukan imaman. Itu banyak salah kita ya. Cara mengaturnya banyak salah kita imam-imaman. Nah, tadi banyak karena tak baik dengan imam gerakan membayangkan baik-baik ya. Baik bergerak sudah dari belakang, baru duduk lagi imam. Ya pas sujud jangan Allah, duduk imam sujud. Jangan Allah belakang kira-kira biasa kita aja kita ya. Itu sholat gerakan, kalau sholat di imam tarik kan sholat gerakan baik-baik, baik-baik. Kalau yang namanya imam itu salah baca itu untuk makan gawean imam hanya makmum. Nah, peraturannya ya. Kecuali yang amin tadi itu baik-baik, ya amin baik-baik. Karena betul makmum aja imam baru kali amin sudah berangkat. Jangan lebih dahulu dan jangan pula terlambat. Jangan lebih dahulu dan jangan pula terlambat
agar membarengi amin para malaikat, agar membarengi membayi amin para malaikat seperti yang diterangkan di dalam hadis. Nah, jadi bukan malaikat yang amin akan juga, tapi kapan malaikat mengaminakan? Ketika imam itu mengaminakan, ya kan? Amun imam berbahagia nanti kalau sudah berdoa, itu kota. Idza qala imam wa al-maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawla malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Karena siapa yang membarengan, siapa yang berbarengan katanya dengan kata malaikat, pada suatu saat niscaya diampuni Allah akan dosa-dosanya yang terdahulu. Apabila kita berbarengan dengan amin malaikat, ya, maka dosa-dosa kita yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadi baik dengan imam teriakan, jangan terdahulu atau terdahulu. Baik dengan imam. Itu aminnya tadi. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai dari Abi Hurairah. Dan yang diaminkan oleh makmum hanya bacaan imamnya saja. Dan yang diaminkan oleh makmum hanya bacaan imamnya saja. Karena itu, kalau makmumnya menyelesaikan Fatihahnya, maka imamnya tidak perlu mengaminkannya. Jadi yang mengaminkan itu hanya makmum, ya kan? Mengaminkan bacaan imamnya, ya. Tetapi kalau bacaan makmum harus diaminkan oleh imamnya. Karena itulah tidak disunatkan bagi makmum mengaminkan bacaan imamnya, melainkan jika mendengar demikian. Jika mendengar demikian juga tidak disunatkan mengaminkan doa menurut imamnya kecuali mendengar doa imamnya. Jadi kayak itu juga cara doa betul, namun kalau mendengar jangan diaminkan, jangan diaminkan kalau mendengar. Kalau misalnya apa imam di doa belutnya gemet, misalnya gemet di doa belut, harus saya diaminkan. Nyari doanya jadi amin. Tidak disunatkan mengerjakan sesuatu yang disunatkan kepada imam, melainkan mengucapkan amin. Tidak disunatkan mengerjakan sesuatu yang disunatkan kepada imam, melainkan mengucapkan amin. Dan kalau amin makmum tidak berbarengan dengan amin imamnya, hendaklah makmum tadi mengucapkan amin mengiringi amin imamnya. Amun kadang kode sendiri berbarengan, berimbang, dia tadi sedikit berubah, ya kan? Asal jangan terdahulu. Nah, orang terdahulu kan lagi kan? Terdahulu ada imam muncul start, katanya kan? Muncul start. Dan jika dilambatkan oleh imam mengucapkan amin dari masa yang disunatkan mengucapkan, hendaklah makmum mengucapkan amin sebelum dari imamnya, sebelum dari amin imamnya, dan jangan menantikan amin imamnya. Apabila misalnya imamnya lambat membaca amin, kalau baca nanti makmum pada dulu, ya kan? Kalau baca lambat kalau membaca aminnya misalnya, ya kan? Begitu imamnya, maka kalau baca belakang itu amin, ya kan? Artinya jangan terlalu lambat, maknanya hanya amin, jangan. Kalau misalnya udah mau baca amin imam, lalu imam lambat
Dan jika diambil dilambatkan oleh imam, mengucapkan amin dari masa yang disunatkan, mengucapkan makmum, mengucapkan amin sebelum dari amin imamnya, dan jangan menantikan amin imamnya. Sunat bagi imam sholat yang bacaannya dari memanjangkan waktu diam antara amin dan membaca surah sekira selesai makmum membaca Fatihah agar makmum dapat mendengar bacaan imamnya. Nah, di sini ya, sunat bagi imam sholat yang bacaannya nyaring memanjangkan waktu diam antara amin dan membaca surah sekira selesai makmum membaca Fatihah agar makmum dapat membaca mendengarkan bacaan imamnya. Sunat ya, tapi walau gitu jarang ada begitu, jarang mana ada. Amin. Apa imamnya ya? Kalau bisa Fatihah makmum dulu hanya baca ya, jarang ada jadi amban ya. Kalau orang hilir ada kata ya kan, begini kita kayak misalnya kiai kami jam-jam pas lambat sedikit, siapa lagi maksudnya bukan sedikit pas lambat aja pas amin apa baca ayat ya, karena habiskan bacaan mau dulu baca Fatihah, habiskan baca Fatihah, jadi membaca ayat, nah itu sunat namanya. Ada orang kita ya pas amin itu langsung ya bis biasa ya, sudah terbiasa kita ya, maka itu terbiasa pada sunnah supaya imamnya apa konsentrasi imamnya mendengar bacaan imamnya ayat imam tadi. Kegunaannya ya kan, kamu yang membaca dua itu mengarahkan imamnya lagi kan konsentrasi itu dapat ya kan, karena pada yang kedua wajib umumnya wajibnya mendengarnya. Siapa? Tinggal apa? Nah, dari sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah SWT ampuni segala dosa kita, dosa orang-orang kita, dosa kita, muslim dan muslimat, dan kita yang berakhirat. Dan mudah-mudahan berkata, kita antara husnul khatimah, amin ya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.